Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan topik interferensi dan difraksi. Untuk soal yang pertama, hitunglah panjang gelombang dari cahaya yang memiliki pola gelap ketiga pada sudut 30 derajat saat melalui celah ganda dengan jarak antar celah D sama dengan 30 ini mikrometer. Jadi kita tulis dulu yang pertama apa saja yang sudah diketahui di soal. Ada tadi itu diketahui sudutnya, berarti kita tulis dulu sudutnya sama dengan 30 derajat. Kemudian ada D-nya itu sama dengan 30 mikrometer. Kemudian yang ditanya pada saat keadaan pola gelap ketiga. Jadi untuk mencari panjang gelombang yang ditanya di sini adalah panjang gelombang, kita menggunakan persamaan interferensi seperti biasa. D sin theta sama dengan untuk pola gelap atau pola minimum M plus setengah lambda. Nah, untuk M-nya sendiri, M-nya ini untuk pola gelap atau pola negatif atau pola minimum, M untuk pola gelap ketiga itu M-nya sama dengan 2 karena tidak dihitung dari M sama dengan 1. M sama dengan 1 itu untuk pola gelap kedua. Sedangkan untuk pola gelap pertama, pola gelap pusat, itu M-nya sama dengan 0. Kenapa? Karena tidak ada gelap pusat, yang ada hanya terang pusat. Jadi M2 ini untuk pola gelap ke-3, kemudian M1 untuk gelap ke-2 gitu. Jadi untuk pola gelap nilai M-nya itu sama dengan N atau gelap ke N, gelap ke N dikurang 1. Jadi kalau yang ditanya adalah gelap ketiga, berarti M-nya itu sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan ke dalam soal. Jadi yang ditanya itu adalah gelap ketiga. Jadi ini gelap pusat tidak ada, ini gelap ke 2, ini gelap ketiga, ini gelap keempat. Yang ditanya nih ini. Oke, kita tulis rumusnya. D sin theta sama dengan M plus setengah lambda. Kita masukkan. D-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 6. Kita jadikan meter, mikro ke meter itu 10 pangkat min 6. Sin dari 30 itu setengah. M-nya sama dengan ini, sama dengan 2 plus setengah lambda. Maka lambdanya sama dengan 3 10 pangkat min 6 dikali setengah per 2 plus setengah. Oke, kita lanjut di sebelah sini. 3 dikali setengah itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6, yang di bawahnya 2,5. Jadi ini bisa kita bagi atas bawah, 2,5 sama-sama dibagi 0,5. Jadi di sini 3, di sini 5, 3 per 5. Berarti 3 per 5 itu sama dengan 6 per 10, berarti 0,6. 0,6 dikali 10 pangkat min 6. Atau kalau kita ingin menuliskannya ke nanometer, berarti kan di sini harus
dikali 10 pangkat min 9, berarti ini dikurang ditambah min 3, berarti di sini dikalikan 1000, kebalikannya berarti 600 nanometer. Inilah panjang gelombang dari cahaya untuk cahaya memiliki pola gelap ketiga dengan sudut 30 derajat, seperti itu. Untuk soal yang nomor 2, masih sama tentang interferensi dan difraksi. Nomor 2, hitunglah panjang gelombang maksimum dari cahaya yang menembus celah ganda yang terpisah 1,2 mikrometer pada posisi terang maksimum, dan tentukanlah apakah gelombang ini adalah spektrum yang dapat dilihat oleh manusia. Jadi yang pertama yang ditanyakan adalah kita diminta untuk menghitung panjang gelombang pada keadaan maksimum dari cahaya yang menembus celah ganda dengan D-nya diketahui 1,2 mikrometer. Jadi untuk mencari panjang gelombangnya, kita menggunakan rumus interferensi difraksi yang masih sama. D sin theta sama dengan M lambda. D-nya diketahui 1,2 mikro, jadi 10 pangkat min 6. Sin tetanya, karena di sini di state bahwa pada keadaan panjang gelombang maksimum, berarti kita harus menggunakan nilai sin yang paling maksimum. Jadi kan nilai sin kostan atau trigonometri itu kan paling besar 1. Jadi kita gunakan 1 di sini, sin tetanya sama dengan 1. M-nya karena terang pusat itu sama dengan 1. Nah, lambdanya yang dicari. Jadi kalau ini kan bisa kita coret 1. Jadi nilai lambdanya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 6. Nah, di sini ditanya apakah gelombang ini adalah spektrum yang dapat dilihat oleh mata manusia. Jadi kita harus mengcompare panjang gelombang ini, cahaya dengan panjang gelombang ini apakah bisa dilihat oleh manusia. Jadi kan cahaya itu punya macam-macam spektrum. Untuk spektrum yang bisa dilihat manusia itu adalah spektrum cahaya tampak. Itu biasanya frekuensinya dari merah sampai ungu, mejukuih biniu. Itu sekitar 380 ini mikrometer ya. Nanometer sampai 770 nanometer, sekitar ini yang bisa dilihat oleh mata manusia atau visible. Sedangkan lambda yang kita dapat ini adalah 1,2 kali 10 pangkat min 6 mikrometer. Untuk mengcompare-nya kita harus samain ya ini satuannya. Kita satuin dulu. Berarti untuk jadi nano kan harus dikali 10 pangkat min 9 ya. Dikali 10 pangkat min 9 berarti kehilangan 10 pangkat 3 kan di sini. Berarti ini dikali 10 pangkat 3. Jadi 1,2 dikali 10 pangkat 3 itu 1200 nanometer. Jadi kalau misalkan kita bandingkan panjang gelombang dari cahaya ini adalah atau bukan dari range dari spektrum cahaya tampak. Jadi untuk soal yang ini cahayanya itu tidak bisa dilihat oleh mata manusia atau tidak kasat mata karena jauh lebih besar atau di atas dari spektrum cahaya tampak. Seperti itu. Untuk soal yang nomor 3,
Sudah ada soalnya di sini. Hitunglah panjang gelombang cahaya pada pola gelap pertama pada sudut 36,9 derajat saat melewati celah tunggal. Jadi yang ditanyakan pada soal ini adalah lambdanya. Berbeda dengan soal yang pertama tadi, di sini bukan celah ganda atau celah tunggal. Jadi untuk celah tunggal itu rumusnya berkebalikan dengan celah ganda. Jadi untuk pola gelap rumusnya itu D sin theta sama dengan M lambda. Kalau yang celah ganda itu kan biasanya itu rumusnya untuk yang celah ganda rumusnya itu kan D sin theta, kalau yang pola gelap sama dengan M plus setengah lambda, ya kan? Tapi kalau di pola gelap ini dia berkebalikan rumusnya dengan celah ganda. Kemudian pada percobaan celah ganda, pola gelap pertamanya itu ada. Jadi nilai M-nya, nilai M untuk pola gelap pertama itu ada. Pola minimum ya, kita tulis di sini, atau pola gelap itu ada. Pola minimum pertama itu ada. Jadi pola gelap pertama M-nya sama dengan 1, gelap kedua M-nya sama dengan 2, dan seterusnya. Kita lanjutkan lagi ke soal. D-nya D-nya itu sama dengan di sini terlewat menuliskan D-nya. D-nya itu sama dengan 1. D-nya itu tulis di sini, D-nya itu sama dengan 1 mikrometer. Berarti di sini 1 kali 10 pangkat min 6 sin dari sudut 36,9, M-nya sama dengan 1 lambda. 10 pangkat min 6 sin 36,9 itu nanti teman-teman bisa cari di kalkulator, itu nilainya sekitar 0,59 atau kita bulatkan saja jadi 0,6 sama dengan lambda. Jadi lambdanya itu sama dengan 0,6 dikali 10 pangkat min 6 meter, atau biasanya kan kita tuliskan panjang gelombang itu satuannya nanometer. Berarti yang ini 10 pangkat min 9 minus 9, dan yang ini berarti dikali 1000, jadi 600 nanometer. Jadi panjang gelombang cahaya pada pola interferensi celah tunggal pada soal ini adalah 600, berarti 10 pangkat min 9-nya ini karena kita sudah tuliskan min 9 meter, sudah kita tuliskan 10 pangkat min 9-nya berarti 600 nanometer. Jadi seperti itu.